Mana cerita gimana nasib aku kalau sampai aku jujur sama orang tua aku, mereka tahu aku ninggalin anak di umur segitu. Aku gak mau itu anak aku gitu. One, two, three. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama saya vlog mantu ngapa TKW Taiwan. Gimana kabar kalian semua? Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada ya teman-teman. Amin. Nah, di sini aku mau sedikit cerita pengalaman aku ke Taiwan itu seperti apa sih, suka dukanya gitu ya teman-teman. Yang sering ditanyain sama aku tuh suka duka aku ke Taiwan itu, jadi TKW itu kayak apa sih gitu. Aku berceritanya itu dari dukanya aja lah ya teman-teman, dari pahitnya itu, prosesnya itu, dari pahitnya itu. Kalau dibilang dukanya itu, pokoknya prosesnya itu panjang banget teman-teman. Kalau diceritain di sini mungkin bisa sampai ada part-partnya ya, sampai ada video-video lainnya gitu. Pertama, proses aku dulu ke Taiwan itu seperti apa. Aku di sini tuh kerja ke Taiwan itu sampai membohongi orang tua aku sendiri loh teman-teman. Bohong, maksudnya bohong bukan karena gimana-gimana, tapi berbohong dalam hal kebaikan juga menurut aku. Tapi mungkin yang buat orang lain itu salah, tapi kalau buat aku tuh mungkin demi kebaikan aku sama keluarga aku sendiri, karena aku udah berumah tangga, jadi itu harus udah tanggung jawab aku dan aku harus menjalaninya gitu ya teman-teman. Dukanya seperti itu ya teman-teman. Dulu niat aku tuh, pokoknya dulu aku kerja ke Taiwan itu dari niat hatiku, walaupun dulu suami nggak ngizinin, tapi karena aku kepengen nyari duit sendiri, pengen punya rumah sendiri, pengen misah dari mertua. Mau misah itu ini masih duka aku ya teman-teman. Aku yang aku ceritain ini duka aku, duka jalan pahitnya aku menuju ke Taiwan ini ya teman-teman. Terus aku berbohong ke orang tua aku tuh, nggak ngasih tahu kalau aku mau berangkat jadi TKW ke Taiwan. Karena apa sampai berbohong gitu ya teman-teman? Karena ada alasan aku tertentu. Tapi kalau untuk sekarang mereka udah pada tahu, aku juga udah ngasih tahu. Terus orang tua aku juga alhamdulillah udah pernah datang ke Jawa dengan hasil kerja keras aku bangga. Walaupun awalnya aku berbohong gitu teman-teman. Berbohong dalam arti, kalau dulu aku mungkin nggak berbohong ke orang tua aku sendiri, mungkin aku nggak bisa sampai detik ini kerja di Taiwan dan nggak bakal bisa merubah nasibku sendiri. Dulu aku tuh sampai mohon ke suami aku, pengen kerja, pengen punya rumah sendiri, pengen bisa dari mertua. Bukan karena mertua aku jahat atau gimana ya teman-teman. Alhamdulillah mertua aku tuh orangnya baik, perhatian. Kayak aku udah dianggap sebagai anak perempuannya sendiri, anak kandung, tapi aku tuh orangnya gimana ya, nggak enakan, apalagi sampai tinggal bertahun-tahun sama mertua. Terus masih ada adik-adik ipar aku yang masih sekolah gitu ya teman-teman. Sedangkan orang mertua aku tuh orangnya sederhana, nggak punya apa-apa, dari keluarga sederhana banget itu keluarga mertua aku. Keluarga aku juga sama, cuman itu aku orangnya prinsipnya tuh nggak mau nyusahin orang tua, nggak mau nyusahin siapa-siapa gitu teman-teman. Selagi aku masih bisa, kenapa nggak mencoba gitu teman-teman. Nah, sampai aku hampir 3 tahun kerja di Taiwan itu nggak ngomong sama orang tua aku kalau aku mau jadi TKW, jadi babu di Taiwan. Terus aku nggak selama, emang waktu proses di PT itu ngabari nelpon, cuman kalau ditanya lagi ngapain ya ngomong
seitunya aja teman-teman. Kadang-kadang aku bohong, lagi di sini, lagi di rumah, lagi ini itu gitu ya teman-teman. Nggak ngomong aku lagi proses di PT, nggak ngomong juga aku mau berangkat gitu, karena aku tahu kalau aku jujur dari awal pasti itu sangat berat banget dan nggak bakal diizinin sama keluargaku, apalagi orang tuaku sendiri teman-teman. Karena dari pihak keluargaku, dari pihak keluargaku sendiri itu belum pernah ada yang namanya kerja jadi TKW, jadi sebagai babu gitu. Karena di tempat aku tuh ya teman-teman, di daerah aku itu kan kata-kata babu ini masih kasar gitu loh teman-teman, masih jadi bahan omongan orang, terus kayak direndahkan gitu. Jadi aku nggak mau itu, jadi aku nggak mau orang tua aku tuh dikatain seperti itu, punya anak kerja jadi babu teman-teman. Aku nggak mau itu, makanya aku sampai berbohong. Itu alasan aku yang pertama teman-teman. Terus yang kedua, alasan aku kenapa sampai berbohong, aku nggak mau karena aku yang mohon ke suami aku, karena niat aku mau kerja, bukan disuruh suami. Aku nggak mau orang tua aku itu menyalahkan suami aku gitu. Nanti takutnya kalau aku jujur pasti nyalahin suami aku, kenapa dibolehin, kenapa disuruh, kenapa ini itu. Karena orang Sumatera itu paling benci kalau seorang anak perempuan itu kerja jauh dari suami dan anaknya sampai ke luar negeri, itu paling nggak suka gitu teman-teman. Mungkin kalau di Jawa di tempat suami aku tuh udah biasa gitu ya teman-teman, udah biasa tinggal kerja sama istri, udah biasa, hal biasa ya. Memang itulah yang aku lihat di tempat suami aku, makanya itu yang buat aku sampai niat kerja jadi TKW. Karena di tempat suami aku itu udah rata-rata setiap rumah itu memang mereka itu udah kerja jadi TKW gitu. Tapi kalau di tempat aku Sumatera, di tempat aku jujur, apalagi masih di satu komplek, di satu kampung aku itu belum pernah ada ceritanya kerja jadi TKW, apalagi ada kerja ke TKW ke Malaysia, tapi bukan jadi babu kayak seperti yang aku kerjakan sekarang teman-teman. Ada paling ke Malaysia itu kerjanya itu kayak TKW, kerja pabrik, itu mah udah biasa di tempat aku. Tapi kalau yang kerja jadi babu kayak gitu, kayak benar-benar rendah, terus kayak nggak dianggap, terus kayak jelek banget gitu. Pokoknya kalau udah sampai tahu punya anak kerja jadi babu gitu di masa itu ya teman-teman, di masa itu. Tapi nggak, kalau sekarang juga, sampai sekarang juga belum ada sih ceritanya. Sampai sekarang ini, sampai detik ini yang sepengetahuan aku belum ada kerja jadi TKW juga sebagai TKW kayak aku nih, kerja jadi ibaratnya bahasa kasarnya jadi babu, belum ada sampai sekarang ini ya teman-teman. Tapi kalau TKW kerja jadi ke mana itu sekarang udah banyak prosesnya yang aku lihat ke Jepang udah ada, tapi pabrik kayak gitu, ke Malaysia tapi pabrik. Tapi kalau yang jadi babu kayak aku ini belum ada, apalagi di lingkungan aku itu belum ada ya teman-teman. Nah itulah yang buat alasan aku kenapa sampai berbohong ke orang tua aku ya teman-teman. Nggak mau, dari awal aku nggak jujur gitu. Terus selama di PT itu kan pokoknya prosesnya itu panjang ya teman-teman. Nggak punya HP karena nggak ada duit, nggak punya HP. Ada HP tapi cuma satu. Terus aku proses ke PT itu benar-benar nggak punya duit sekali. Karena suami aku itu dulu baru pulang dari Malaysia kerja jadi TKI, terus nggak punya duit itu, nggak punya uang saku. Terus atau proses di PT itu katanya dulu kata sponsornya itu nanti kalau udah turun job dikasih uang sangu, atau bahasa Indonesia itu dikasih uang jajan. Tapi sampai berangkat ke Taiwan itu nggak dapet sepeser pun dari sponsor. Terus proses pertama aku di PT itu dulu hampir 3 bulan di PT, dari hampir 3 bulan ya, sampai kurus
sampai berat badan aku tuh 42 kilo. Sampai 42 kilo, saking kurusnya dulu di PT waktu pertama proses. Terus nggak megang duit sama sekali, pengen terus makannya di PT itu dulu benar-benar menyiksa banget, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar, kayak di penjara gitu. Coba belajar makan, belajar tidur, makannya pun nggak makan di PT itu pun nggak enak. Cuma kadang-kadang setiap harinya itu ketemunya nasi putih, sayur kangkung sama kerupuk. Kalau ada lauknya itu paling di hari Sabtu itu pun cuma telur 1. Itu udah paling mewah banget. Benar-benar kurus. Kadang-kadang iri sama temen yang dapat kiriman dari keluarganya, dapat sambal, dapat lauk dikirim sama keluarganya selama di PT. Tapi aku pengen, sampai aku tahan gitu ya teman-teman. Kadang-kadang alhamdulillah dapat teman gitu, dikasih karena keluarganya kirimi ke PT gitu. Aku pengen minta ke rumah, ke suami, ke mertua, nggak berani, nggak mau repotin gitu teman-teman, karena aku sadar aku ninggalin anak yang masih nyusui, yang masih butuh susu. Sedangkan suami aku itu masih pengangguran gitu, baru pulang dari Malaysia, belum ada kerjaan, masih kerja serabutan gitu. Sedangkan anak aku butuh namanya susu. Dulu kan aku tinggal anakku itu masih nyusuin dari aku. Pas aku tinggal ke PT itu kan udah diajarin nyusu formula gitu teman-teman. Pas ada itu kan aku tinggal anak aku itu umur 1 tahun 2 bulan. Itu makanya alasan aku nggak ngomong sama orang tua aku gimana nasib aku kalau sampai aku jujur sama orang tua aku. Mereka tahu aku ninggalin anak di umur segitu. Aku nggak mau itu. Aku nggak mau nyakiti hati orang tua. Aku nggak mau buat mereka jadi kepikiran ke aku. Bener-bener nggak mau nyusahin gitu teman-teman. Biarlah aku yang nanggung sendiri. Suatu saat aku sukses baru aku ceritain, baru aku jujur gitu teman-teman. Udah itu proses demi proses di 3 bulan di PT. Alhamdulillah dapat job di tahun 2013. Terus aku berangkat ke Taiwan. Aku ninggalin anak dan suami masih di rumah mertua. Terus aku nggak punya HP sampai 6 bulan di rumah majikan. Aku nggak ngabari keluarga sama sekali, nggak ngabari karena benar-benar nggak punya HP. Terus kata agent aku di Taiwan itu nggak boleh selama 6 bulan itu nggak boleh pegang HP. Sampai aku potongan waktu itu masih 9 bulan 10 bulan 10 bulan potongan agensi, potongan sinatras, potongan bank gitu teman-teman. Pokoknya selama 6 bulan itu aku nggak ngabari keluarga aku. Terus berjalannya waktu, aku punya tetangga, aku masih inget banget, aku punya tetangga depan rumah majikan aku tuh orang Filipina. Orang Filipina, tapi dia bisa bahasa Melayu karena dulu dia katanya kerja di Malaysia, jadi sedikit membantu buat aku ngomong. Terus aku ngomong, aku pengen telepon keluarga aku, pengen ngomong, tapi aku nggak punya HP. Aku ngomong gitu ya, aku kangen anak aku. Jadi pokoknya selama aku nyampe di Taiwan itu sampai berbulan-bulan aku tuh tiap malam nangis setiap aku ngepel, makan, masak, keingat anak gitu. Pas lebaran malam takbiran, aku ngomong sama orang Filipina itu, hari ini Indonesia lebaran, gue bilang aku pengen sama aku, pengen dengar suaranya, pengen telepon gitu ya sama orang Filipina ini. Terus dia ngomong mana nomornya gitu ya. Dulu nomor suami aku tulis di buku. Terus aku kasih ke dia. Terus dulu nelponnya itu masih pakai pulsa biasa, belum ada internet teman-teman. Terus ditelepon tuh orang Filipina ini, nelpon ke nomor suami aku tuh gak aktif.
nggak aktif ya teman-teman. Terus aku kasih nomor adik ipar aku lagi yang di Jakarta. Pas itu dia pulang lebaran, udah malam takbiran, aku ingatnya pasti dia pulang kalau malam takbiran gitu. Terus aku nelpon, aku kasih nomor HP adik ipar aku. Terus ditelepon, berdering, baru berdering aja udah nangis, teriak, udah nangis, nggak kuat gitu, baru berdering aja HP-nya gitu, belum diangkat, belum ada suaranya. Terus diangkat, baru di situ aku nangis, teriak, berjerit-jerit gitu, nangis sampai jerit-jerit karena saking kangen gitu, saking lamanya aku nggak denger suara anak aku. Terus dia ngomong, Mbak, karena aku nggak bisa ngomong, saking nangis terus sampai nggak kuat gitu. Terus adik ipar aku ngomong, Mbak, terus aku nggak bisa jawab saking nangis terus pokoknya, sampai nggak bisa ngomong apa-apa gitu. Terus ngomong terus, Mbak, sehat Mbak. Terus aku bisa barulah aku bisa itu ngomong sehat, tapi sambil nangis ngomongnya sehat. Nunggu lama aku sampai nunggu lama baru bisa aku ngomong. Itu pun masih tetap nangis. Mbak sehat di sana, sehat. Terus aku yang pertama aku tanya, mana anak aku gitu. Yang pertama dengan aku tanya, anak aku di mana? Terus anak aku tuh lagi main sama omnya, maksudnya adik ipar aku yang paling kecil, lagi main katanya, pengen ngomong. Gue bilang pengen dengar suaranya, terus dikasih HP-nya, ini mama katanya. Makin aku nggak kuat lagi, nangis, makin aku jerit-jerit lagi karena aku bisa dengar anak aku sendiri gitu selama 6 bulan. Udah itu aku bisa dengar suara anak aku dengan kesibukannya main sama omnya, dan aku makin aku nambah nangis gitu. Allah, aku bisa dengar suara anak aku ini kayak mimpi gitu teman-teman. Pas aku bisa dengar suara anak aku kayak mimpi, kayak benar-benar mimpi. Terus dia udah lupa yang dulunya pas aku tinggal itu, dulu pas aku belum berangkat ke Taiwan itu, anak aku itu cuma bisa nempel ke aku terus, nggak mau ke siapa-siapa, nggak mau ke mbahnya, nggak mau ke bapak, bahkan ke bapaknya sendiri pun dia nggak mau. Maunya itu sama aku terus nempel gitu, dikit-dikit mama gitu. Pas aku tinggal selama 6 bulan dia tuh udah lupa. Terus kata mertua aku juga ikut nangis gitu. Mertua aku juga nangis karena aku mungkin nangis, mereka juga kangen dengar suara aku. Mertua aku juga nangis, ini mama katanya, mama kata mertua aku sama anakku. Tapi anak aku kan udah, karena mungkin nggak video callan kali ya, cuma dengar suara aja, jadi dia nggak tahu. Baru waktu itu kan baru umur 1 tahun 7 bulan ya. Pas aku telepon itu umurnya itu masih 1 tahun 7 bulan kan. Itu kan 6 bulan aku nggak nelpon. Selama 6 bulan itu aku nggak nelpon. Pas aku tinggal anakku tuh kan di umur 1 tahun 2 bulan, 1 tahun mau 3 bulan lah. Nah udah itu ngomong sama anakku tuh nggak mau, dia mungkin udah lupa gitu. Itu yang buat aku sedih banget, kayak nyesek banget. Ya Allah, anak aku udah lupa sama aku sendiri, sama mamanya sendiri gitu. Itulah yang membuat aku makin gak kuat, makin kepikiran terus, pengen udahlah, pengen bicara saja, pengen cepat pulang gitu teman-teman, saking kangennya sama anak gitu. Nah seiringnya berjalan waktu, udah bisa ngirim juga ke anak, terus pokoknya udah bisa ngirim buat beli susu anak. Terus aku sampai bela-belain udahlah aku beli HP gitu teman-teman, karena udah 6 bulan juga kata agent aku tuh kan selama 6 bulan nggak boleh megang HP.
Terus aku udah 6 bulan mau 7 bulan aku ngomong sama agent aku, bulan depan insya Allah aku mau beli HP. Terus aku pengen nelpon anak aku bilang, kan katanya peraturannya 6 bulan, ini kan udah mau 7 bulan. Terus dibolehin, alhamdulillah dibolehin sama majikan aku juga, terus didukung, katanya nggak apa-apa dikasih HP aja, kasihan katanya dia tiap malam nangis, tiap hari nangis, kayak gitu, keinget anak dia.